Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul tentang penilaian dalam media pembelajaran. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Nuraini Naibaho dengan NPM 2413031076 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Zahra dengan NPM 2413031083. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam proses belajar mengajar. Penggunaan media yang tepat dapat meningkatkan pemahaman, interaksi, dan motivasi peserta didik. Akan tetapi, efektivitas penggunaan media tidak hanya ditentukan oleh desain dan tampilannya saja, melainkan juga oleh proses penilaian yang dilakukan. Penilaian dalam media pembelajaran bertujuan untuk mengetahui sejauh mana media dapat membantu pencapaian tujuan pembelajaran serta bagaimana peserta didik merespon penggunaan media tersebut. Penilaian ini mencakup aspek hasil belajar, proses pembelajaran, serta kualitas media itu sendiri. Pengertian penilaian dalam media pembelajaran. Penilaian dalam media pembelajaran merupakan proses pengecekan terhadap mutu, kelayakan, serta efektivitas sebuah media sebelum digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa media benar-benar mendukung siswa dalam memahami materi, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tepat untuk digunakan di kelas. Melalui penilaian, guru dapat memahami apakah media sudah jelas, relevan, menarik, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, penilaian membantu menemukan bagian media yang perlu diperbaiki sebelum atau sesudah digunakan. Dengan begitu, penilaian media berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Jenis-jenis penilaian dalam media pembelajaran. Yang pertama, ada penilaian formatif. Dilakukan saat media masih dalam pembuatan. Tujuannya adalah menemukan kelemahan atau kekurangan media sehingga dapat diperbaiki sebelum digunakan atau pembelajaran yang sebenarnya. Yang kedua, ada penilaian sumatif, yaitu dilakukan setelah media selesai digunakan. Penilaian ini bertujuan melihat seberapa efektif media membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran, sekaligus menjadi dasar keputusan apakah media layak digunakan kembali. Yang ketiga, penilaian diagnostik, yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami siswa akibat penyajian media. Jika ditemukan hambatan tertentu, guru melakukan penyesuaian agar media lebih mudah dipahami siswa. Keempat, ada penilaian otentik, yaitu menilai kemampuan siswa melalui tugas atau aktivitas nyata yang melibatkan media. Penilaian ini tidak hanya melihat hasil, tetapi juga proses siswa yang menggunakan media untuk menyelesaikan tugas. Dan yang kelima, ada penilaian kualitas media, yaitu berkaitan dengan aspek teknis, tampilan, dan kemudahan penggunaan. Media harus memiliki visual yang jelas, suara yang baik, gambar yang tidak buram, serta mudah dioperasikan oleh guru maupun siswa. Aspek-aspek penilaian media pembelajaran. Yang pertama yaitu aspek materi. Aspek materi menilai kebenaran isi, ketepatan konsep, relevansi dengan tujuan pembelajaran, serta tingkat kesesuaian materi dengan kemampuan siswa. Isi materi juga harus jelas, benar, terkini, dan terstruktur sehingga mudah dipahami. Yang kedua yaitu aspek bahasa. Bahasa dalam media harus mudah dipahami, komunikatif, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Penggunaan istilah juga harus konsisten, jelas, dan tidak menimbulkan makna ganda agar pesan yang dapat tersampaikan dengan baik. Yang ketiga yaitu aspek tampilan visual. Tampilan visual mencakup desain warna, gambar, ukuran, huruf, dan tata letak. Visual yang baik harus menarik, tidak berlebihan, proporsional, serta mampu memperkuat pemahaman siswa terhadap materi yang disajikan. Dan yang keempat yaitu aspek interaktif. Interaktivitas menilai sejauh mana media memberi kesempatan siswa untuk berpartisipasi secara aktif, seperti melalui latihan soal, tombol navigasi, maupun umpan balik otomatis. Interaksi yang baik meningkatkan fokus dan keterlibatan siswa. Dan yang terakhir yaitu aspek kesesuaian teknis. Aspek teknis menilai kelancaran penggunaan media seperti kualitas suara, kejernihan gambar,
file, dan kompatibilitas. Dan yang terakhir yaitu aspek kesesuaian teknis. Aspek teknis menilai kelancaran penggunaan media seperti kualitas suara, kejernihan gambar, format file, dan kompatibilitas dengan berbagai perangkat. Media harus ringan, mudah dibuka, dan tidak menimbulkan hambatan teknis. Tujuan penilaian media pembelajaran. Yang pertama yaitu menentukan kelayakan mutu dan validitas produk. Tujuan utama yang bersifat formatif adalah untuk memastikan bahwa media tersebut memenuhi standar kualitas yang ditetapkan sebelum digunakan secara luas. Proses penilaian ini melibatkan para ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa untuk melakukan validasi secara kritis. Melalui pilar ini, pengembang dapat menjamin bahwa media tidak hanya menarik secara fisik, akan tetapi juga secara metodologis dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua yaitu mengukur efektivitas penggunaan dan pencapaian belajar. Penilaian ini berfungsi sebagai evaluasi akhir yang berorientasi pada hasil dan dampak penggunaan media terhadap siswa. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana media tersebut secara efektif berkontribusi dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran khusus atau TPK maupun umum atau TPU. Melalui data ini, pendidik dapat mengetahui apakah media benar-benar memberikan nilai tambah dan mempermudah pemahaman materi yang sulit. Dan yang ketiga, ada menyediakan dasar pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Hasil penilaian media berfungsi sebagai landasan objektif bagi pihak manajemen, seperti kepala sekolah atau pengembang dalam mengambil langkah strategis. Informasi yang akurat dari penilaian ini membantu dalam menentukan apakah sebuah media layak untuk terus digunakan, perlu direvisi secara mendalam, atau bahkan dihentikan produksinya. Hal ini penting untuk menjamin akuntabilitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pendidikan. Dan yang terakhir yaitu menganalisis kebutuhan dan respon siswa. Tujuan ini berfokus pada kesesuaian media dengan peserta didik dan lingkungan pembelajaran. Penilaian bertujuan memastikan media cocok dengan peserta didik seperti usia, latar belakang, dan gaya belajarnya. Media juga harus mampu membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa. Strategi untuk meningkatkan kualitas penilaian media pembelajaran. Kualitas media pembelajaran bisa ditingkatkan dengan menggunakan berbagai strategi yang dirancang agar media tersebut benar-benar efektif, relevan, dan bisa mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Salah satu strategi utama adalah dengan menggunakan rubrik penilaian jelas, rinci, dan terukur. Rubrik yang baik tidak hanya mencakup indikator dasar seperti materi, tampilan, bahasa, dan interaktivitas, tetapi juga menyediakan kriteria penilaian yang spesifik, terstruktur, dan berfokus pada hasil belajar. Dengan rubrik yang standar, proses evaluasi bisa dilakukan secara lebih objektif dan konsisten karena setiap indikator itu memiliki batas penilaian yang jelas dan mudah dipahami oleh pihak yang terlibat. Yaitu penilaian dalam media pembelajaran merupakan sebuah proses terencana dan sistematik yang fundamental untuk menentukan mutu, kelayakan, dan efektivitas media dalam mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Secara esensial, penilaian ini memiliki fungsi formatif untuk menjamin validitas produk melalui validasi ahli. Tidak hanya itu, ada fungsi sumatif yang bertujuan untuk mengukur dampak nyata media terhadap peningkatan hasil belajar, pemahaman konsep, serta keterampilan siswa. Yang mencakup jenis formatif, sumatif, dan diagnostik ini berfokus pada aspek krusial seperti materi, desain visual, interaktif, dan kesesuaian teknis media. Untuk menjamin kualitas evaluasi dan mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan bertanggung jawab, strategi yang harus ditetapkan adalah penggunaan rubrik penilaian yang jelas, terukur, serta penerapan evaluasi berbasis data digital yang ilmiah, yang berasal langsung dari interaksi dan umpan balik peserta didik. Strategi untuk meningkatkan kualitas penilaian media pembelajaran.
Kualitas media pembelajaran bisa ditingkatkan dengan menggunakan berbagai strategi yang dirancang agar media tersebut benar-benar efektif, relevan, dan bisa mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Salah satu strategi utama adalah dengan menggunakan rubrik penilaian jelas, rinci, dan terukur. Rubrik yang baik tidak hanya mencakup indikator dasar seperti materi, tampilan, bahasa, dan interaktivitas, tetapi juga menyediakan kriteria penilaian yang spesifik, terstruktur, dan berfokus pada hasil belajar. Dengan rubrik yang standar, proses evaluasi bisa dilakukan secara lebih objektif dan konsisten karena setiap indikator itu memiliki batas penilaian yang jelas dan mudah dipahami oleh pihak yang terlibat. Yaitu penilaian dalam media pembelajaran merupakan sebuah proses terencana dan sistematik yang fundamental untuk menentukan mutu, kelayakan, dan efektivitas media dalam mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Secara esensial, penilaian ini memiliki fungsi formatif untuk menjamin validitas produk melalui validasi ahli. Tidak hanya itu, ada fungsi sumatif yang bertujuan untuk mengukur dampak nyata media terhadap peningkatan hasil belajar, pemahaman konsep, serta keterampilan siswa. Yang mencakup jenis formatif, sumatif, dan diagnostik ini berfokus pada aspek krusial seperti materi, desain visual, interaktif, dan kesesuaian teknis media. Untuk menjamin kualitas evaluasi dan mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan bertanggung jawab, strategi yang harus ditetapkan adalah penggunaan rubrik penilaian yang jelas, terukur, serta penerapan evaluasi berbasis data digital yang ilmiah, yang berasal langsung dari interaksi dan umpan balik peserta didik. Baik, sekian presentasi dari kelompok 11. Bila ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.